welcome to Sinemasi. Halo guys, balik lagi sama Yaya. Apa kabar kalian sobat rebahan? Gimana nih gajian masih ada nggak nih? Kalau udah habis, yuk mari sama-sama ngepet bareng gua, anjay. Oke, kali ini gue mau bawain alur cerita film yang berjudul The Mountain 2. Film ini disutradarai oleh Bapak Albert Kalar dan dibintangi oleh Ozan Agaj, Bedi Akin, Murad dan beberapa aktor hebat lainnya guys. The Mountain 2 ini rilis 2016 di Turki. Film ini menceritakan pasukan khusus Turki dalam menyelamatkan warganya yang disandra sekelompok teroris ISIS. Namun di tengah misi, mereka malah terlibat perang dengan ISIS karena ingin membantu sebuah desa yang dihuni oleh suku Turki di situ. Alur film ini maju mundur cantik ya guys, jadi nanti banyak flashbacknya. Yo wes, tanpa berbasa-basi panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas, kita langsung aja masuk ke alur ceritanya, let's go! Seorang reporter bernama Chaida Balaban sedang disandra oleh sekelompok militer ISIS. Dia disuruh untuk membaca naskah dari ISIS yang berisi sebuah penyesalan karena telah meliputi keadaan Yazidi berbatasan Irak Syria. Anggota ISIS juga merekam hal itu. Tidak jauh dari situ, sekelompok orang yang mengenakan jubah sedang mengawasi mereka. Chaida yang tidak melakukan kesalahan menolak permintaan ISIS dan memilih untuk dieksekusi. Salah satu pria berjubah pun memberi aba-aba untuk melakukan penyergapan. Mereka ternyata adalah pasukan khusus Turki yang ditugaskan untuk menyelamatkan Chaida. Serangan mendadak dilakukan para penembak jitu, membuat anggota ISIS pun mudah dilumpuhkan. Pasukan ini dipimpin oleh Letkol Faisal Gokmusa dan anggotanya yaitu August Caglar, Bekir Özbey, Sersan Baybars Yusel, dan beberapa anggota lainnya. Setelah semua anggota ISIS mati, mereka lalu membawa Chaida ke tempat persembunyiannya. Di tempat persembunyian itu, August Bekir dan Sersan Mustafa sedang merencanakan rute pelarian. Lalu Chaida datang dan menanyakan kenapa hanya dia yang diselamatkan, sedangkan anggota reporter yang lainnya tidak. Letkol Faisal memberitahu kalau tugas mereka hanya menyelamatkan warga Turki. Dan karena teman Chaida bukan orang Turki, maka ia tidak mau membahayakan nyawa pasukannya untuk menyelamatkan mereka. Setelah itu mereka pun mulai bergerak. Lalu kita diperlihatkan sebuah flashback saat August dan Bekir masih menjalani wajib militer. Seorang sersan menolak mereka di timnya karena mereka memiliki riwayat cedera sehabis menjalankan sebuah misi rahasia. Di tengah percakapan, datanglah Letkol Faisal untuk mengambil alih interview. Awalnya ia memberitahu pentingnya tentang kekompakan dalam tim. Lalu ia menyinggung tentang misi rahasia mereka yang dipimpin oleh teman seangkatannya Faisal yang membuat temannya mati. Setelah August dan Bekir memberikan pernyataan pembelaannya, Faisal pun mau menerima mereka setelah mereka menyelesaikan wajib militernya. Kembali ke pelarian mereka, Mustafa memberikan kamera milik Chaida, tapi melarangnya memotret anggota pasukan khusus. Mereka tiba di sebuah lembah. Di sana mereka menemukan sederet mayat warga, yaitu korban kekejaman ISIS. Chaida pun mengabadikan penemuan mayat warga Yazidi itu. Orang-orang Yazidi dibantai oleh ISIS karena mereka memiliki keyakinan yang berbeda. Tidak lama rombongan ISIS datang ke arah mereka. Kembali ke flashback, Faisal sedang mengumpulkan calon pasukan khususnya. Dia memberitahu bahwa sebagai pasukan khusus tugas mereka adalah rahasia dan tujuannya untuk dilupakan. Mereka tidak akan mendapatkan ketenaran atau dikenal karena nama mereka tidak pernah diukir sebagai pahlawan. Lalu Faisal memberikan kalung milik rekan-rekan August dan Bekir yang telah tewas dalam misi rahasia sebelumnya. Oke, kita kembali ke masa kini guys. Anggota ISIS mulai mengepung mereka. Faisal memerintahkan tim artileri untuk mengebom ISIS. Rudal pun diluncurkan dan menghantam ISIS. Aris, seorang penembak jitu, juga melumpuhkan anggota ISIS yang tersisa. Faisal pun diberitahu markas pusat kalau mereka sudah dikepung oleh 2000 tentara ISIS. Lalu Chaida menyarankan tempat yang bisa mereka gunakan untuk bersembunyi. Lagi-lagi kita kembali ke flashback. Bekir yang sudah kecapean dan dengan kondisi kakinya yang cedera, dia disuruh untuk memutari lintasan. Dia pun diberikan batas waktu dan jika dia gagal, dia dan August akan diturunkan pangkatnya sebagai tentara cadangan. Dengan sekuat tenaga, Beki akhirnya berhasil melewati tantangan. Setelah pelatihan demi pelatihan, mereka mendapati dengan intensitas yang tinggi,
Becky juga diberikan fasilitas terapi untuk menyembuhkan kakinya. Dan mereka kini sampai di tempat yang bernama Sargon, yaitu sebuah makam Raja Akadia. Beberapa pasukan pun mulai menyisir tempat itu untuk memastikan keamanannya. Mereka pun menemukan anggota ISIS yang sedang menanam bom. Mereka juga menembaki para tentara ISIS itu. Dan berusaha menjinakkan bomnya. Kembali lagi ke flashback. August bertemu dengan seorang wanita yang pemilih bernama Ace. Belum juga PDKT, August sudah ditolak. Tapi bukan August namanya kalau menyerah. Ia menganalitik wanita sebagai benteng yang kokoh dan Bria sebagai penakluk. Lalu ada beberapa penakluk yang sangat menarik dan karismatik, sampai membuat benteng dengan senang hati membuka gerbangnya. Dan dengan pedenya dia mengaku sebagai penakluk karismatik itu, anjay. Setelah itu mereka minum kopi bersama dan saling mengenal lebih dekat. Kita kembali lagi ke flashback guys. Mereka sudah melanjutkan perjalanannya. Kini mereka bertemu dengan warga yang sedang dipasung oleh ISIS. Mereka memindik-mindik di antara ilalang. Lalu Arif dari atas bukit menembak salah satu teroris. Dan baku tembak pun tak terelakkan lagi. Mereka berhasil membunuh para teroris dan berhasil menyelamatkan Sandra. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanannya dengan membawa dua wanita yang disandra tadi. Kedua wanita itu bernama Nabat dan wanita kecil itu bernama Enegul. Enegul pun bertanya apakah mereka orang Turki, karena dia juga orang Turki. August pun menjawabnya dari Turki. Kita sama-sama orang Turki. Lalu August memberikan wafer. Caida memanfaatkan realitanya untuk kembali menyindir tentara Turki dan kembali lagi di flashback. Sebelum pelatihan selesai, Bekir ingin bertarung sekali lagi dengan August yang akan menjadi atasannya. Saat pelatih menegur mereka karena berisik, August dengan tanpa dosa memberitahukan keinginan Bekir kepada pelatihnya. Akhirnya pelatih mengizinkan mereka bertarung di luar setelah August berhasil menjawab pertanyaan. Setelah itu mereka pun berkelahi seperti anak kecil. Lalu Bekir bilang kalau dia jatuh cinta pada seorang gadis dan ingin menikahinya. Kembali ke masa kini. Mereka hampir sampai di tempat penjemputan dan dengan waspada mereka memeriksa keamanannya. Desa itu adalah desanya Enegul. Dia pun kembali kepada pelukan ibunya. Warga desa itu hanya berjumlah 25 orang dewasa dan 15 anak-anak. Lalu mereka pun beristirahat di salah satu warga bernama Boran. Boran menceritakan kalau sebelum diserang ISIS, desa ini adalah desa yang tersubur di wilayah itu. Tidak lama markas pusat menghubungi dan memberitahukan kalau pasukan ISIS sudah mengalahkan tentara Irak dan Turki. Dan mereka sedang mengarah ke desa terakhir yaitu desa Cardak. Boran yang juga mendengarnya sudah pasrah akan nasibnya. Setelah keluar dari rumah, Caida dan Faisal terlibat perdebatan sengit. Caida meminta Faisal untuk membantu warga desa dari kesadisan ISIS. Tapi bagi Faisal keberhasilan misi adalah prioritasnya. Caida terus mendesak dengan memperlihatkan kondisi para warga desa. Bahkan dia akan mengancam untuk tinggal di desa Cardak dengan warga lain. Flashback kembali, Bekir sedang menyelenggarakan pesta pernikahannya. Bekir mengajak August untuk ikut berpesta. Tapi suasana hatinya sedang galau karena ia baru putus dari Ace setelah 2 tahun berpacaran. Lalu Bekir sang sahabat sejati menghiburnya hingga August sang penakluk wanita kembali seperti semula. Di masa kini, Enegul yang masih polos bertanya keindahan Turki kepada Caida. Tapi ia tidak sanggup membanggakan keindahan negaranya kepada seorang gadis yang desanya akan dihancurkan. Lalu Nabat yang menjawab kalau di sana tanahnya tidak orange seperti di sini. Banyak bangunan tinggi dan tempat yang indah. Cuacanya ada yang dingin dan hangat. Nabat juga menjanjikan kalau mereka akan ke sana. Paginya sebuah helikopter diterbangkan untuk menjemput mereka di sebuah bukit. Bukan cuma Caida yang dibawa, tapi seluruh penduduk desa dan para anak-anak diutamakan untuk dievakuasi. Faisal juga mengutamakan Caida untuk duluan, karena dia adalah misi mereka. Faisal juga meminta Caida untuk tidak menulis dan mempublikasikan tentang kejadian ini. Caida pun menuruti dan berjanji akan merahasiakan tentang pasukan khusus Faisal. Sebelum pergi, Faisal memberikan sebuah surat untuk Caida, lalu helikopter pun pergi.
Markas Pusat memarahi Faisal karena dia dan pasukannya tidak kembali. Faisal bilang kalau mereka akan kedatangan badai, sehingga menyuruh helikopter untuk duluan. Lalu ia meminta anggotanya satu persatu untuk mengonfirmasi ke komandan. Akhirnya Markas Pusat pun percaya dan akan mengirimkan helikopter lagi besok. Setelah itu Faisal memerintahkan untuk mengibarkan bendera Turki di desa dan akan melindunginya sebagai tanah airnya. Baibars mengumpulkan persenjataan mereka di rambah milik warga desa. Lalu Ogus mengatur strategi untuk menyergap pasukan ISIS. Mereka memetakan wilayah dan memasang jebakan. Naba juga dengan sukarela ingin membantu. Warga desa diungsikan ke tempat yang lebih aman. Setelah persiapan selesai, mereka saling berbagi cerita tentang kehidupan mereka sambil menunggu kedatangan pasukan ISIS. Lalu Arif memberitahu kalau pasukan ISIS sudah dekat. Mereka pun langsung berpencar ke posisi masing-masing. Sekitar 200 pasukan ISIS dengan sebuah tank mendatangi mereka. Setelah pasukan ISIS berada tepat di jebakan, sebuah ledakan menghantam mereka. Lalu pertempuran pun dimulai. Anggota ISIS yang selamat sudah menyebar di desa. Mereka pun mulai menembaki desa. Lalu Nabat membawakan senjata pelontar rudal ke garis depan. Arif pun terus melumpuhkan musuhnya dari atas menara. Tiba-tiba tank ISIS menembak menara itu, dan Ogus membalas menembak tanknya hingga hancur. Beruntungnya Arif yang masih tersangkut di genteng selamat. Dengan amunisi yang terbatas, mereka semakin terpojok. Nabat lalu tertembak saat akan mundur. Wadan juga tertembak di perutnya. Mustafa pun ditangkap dan mengorbankan dirinya di hadapan teropong Arif. Arif dan Esep langsung mundur dengan membawa Boran yang terluka. Namun di tengah jalan Esep terkena tembakan yang menembus di perutnya. Hingga akhir hayatnya ia meminta Arif untuk menjadikan tubuhnya sebagai tameng. Arif pun membalas penembak jitu ISIS itu dengan mengorbankan Esref. Lalu kita dibawa ke flashback saat mereka akan memulai misi ini. Di atas pesawat, Baker bertanya pada Faisal, kenapa orang lain yang melipat parasut kita? Faisal memberitahu agar mereka ingat bahwa tidak ada yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan saling menjaga satu sama lain. Kembali ke pertempuran, mereka yang tersisa berada di pos pertahanan terakhir. Pasukan ISIS sudah mengepung mereka. Dengan amunisi yang sudah hampir habis, mereka sekuat tenaga untuk bertahan. Seorang anggota ISIS dengan bom di tubuhnya menghampiri mereka. Faisal mencoba menahannya, tapi tembakan dari ISIS menghujani mereka. Dan pertempuran pun usai untuk kemenangan pasukan Turki. Helikopter penyelamat pun telah sampai di Turki. Caida membaca surat dari Faisal yang isinya tentang keinginannya untuk putrinya yang telah meninggal. Jika dia masih hidup, dia ingin putrinya menjadi seperti Caida. Wanita dengan hatinya yang baik, pengetahuan yang luas, dan suka tantangan. Sebelum meninggal, Faisal berpesan ke Baker untuk menyelamatkan penduduk desa. Dan kepada Ogus jangan melupakan tujuannya dan memberikan secari kertas. Dan flashback terakhir saat Faisal menyusun rencana menyelamatkan Caida. Dia menuliskan sebuah pesan yang isinya, di luar misi mereka juga punya kewajiban moral untuk semua orang Turki. Tanggung jawab membantu mereka dari para musuh. Lalu helikopter penyelamat pun datang dan film pun tamat. Gimana nih menurut kalian filmnya? Menegangkan dan melemaskan bukan? Anjay. Pesan dari film ini menurut gue, kita memang berbeda tapi bukan untuk mencela. Kita memang tak sama tapi bukan yang paling sempurna. Aku bisa sempurna karena kau. Oke, gue pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya. And see you. Bye-bye.